Ya pemirsa, setelah Amerika Serikat melakukan penyerangan di 3 situs nuklir Iran, ini lantas akankah eskalasi akan semakin meningkat ke depannya? Kita akan langsung bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Di sebelah saya sudah ada Pak Teguh Reza Syah yang merupakan pengamat hubungan internasional dari UNPAD. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam, salam dari Bandung. Salam dari Bandung, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga di sebelahnya ada Bang Faisal Assegaf yang merupakan pengamat Timur Tengah. Bang Faisal, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya mungkin ke Pak Reza terlebih dahulu. Serangan sudah dilakukan oleh Amerika Serikat pada tadi pagi ya, jam 3 dini hari waktu Jakarta, waktu Indonesia begitu. Anda melihat latar belakang dari penyerangan Amerika ini sebenarnya apa, Pak Reza? Kalau saya menempatkan diri sebagai masyarakat Iran, ini kita banyak perspektif ya. Yang dilakukan adalah setan besar atau syaitanul akbar membantu setan kecil, syaitanul asgor. Kami menang lawan setan kecil kalau kata masyarakat Iran, tapi kami kalah sementara masih kalah dulu dengan setan besar. Dan memang ini terbukti ini nggak mudah. Ini harus dibuka ini kepada publik ini. Apakah pesawat B-2 siluman itu datangnya dari pangkalan mana dari Amerika Serikat? Dan pasti dia transit dulu di suatu wilayah di Timur Tengah, istilahnya refueling, kemudian juga checking perangkat-perangkat perang, baru dia nyerang kan. Dan juga harus dicek juga dari negara-negara Teluk tersebut, negara Arab tersebut, Timur Tengah tersebut, siapa yang mengizinkan pesawat tersebut lewat dan sebenarnya bisa mengganggu tapi tidak mengganggu. Ini akan menjadi catatan sangat penting bagi Iran. Dan memang terbukti Amerika Serikat menggunakan teknologi yang jauh lebih tinggi daripada teknologi dipakai oleh Israel kemarin. Sebelumnya Israel itu menyerang lewat roket ataupun lewat bom seri seri BLU-109 yang hanya bisa menghancurkan 10 feet saja. Kemudian Israel juga mencoba lewat GBU-28 yang bisa mencapai hanya 220 feet. Tapi ini kali Amerika menggunakan US Bunker Busters dengan kedalaman sampai 60 meter. Itu kalau dibom sekali. Kalau dibom titik yang sama kali kedua itu 60 kali 2. Maka patut dipastikan itu ada hancur-hancuran karena bomnya itu sendiri beratnya 13.600 kilo dan warheadnya itu 2.700 kilo. Dan untuk itu kita dunia masih melihat-lihat yang jelas radiasi itu tidak kelihatan. Kalau tidak ada radiasi artinya itu serangan yang salah, serangan yang dipaksakan untuk mendukung Israel tanpa referensi yang kuat. Patut dimengerti kenapa Donald Trump berbeda pandangan dengan kepala intelijen Amerika Serikat. Donald Trump mengatakan aku lebih tahu. Nah, ini kan membuka tabir lebih lanjut siapa yang bersama Donald Trump. Karena dengan Elon Musk saja nggak akur. Dengan wakil presiden juga tidak mesra. Jadi kemungkinan besar ini adalah keputusan dibuat sendiri tanpa restu dari Senat. Oke, termasuk keputusan 2 minggu yang seharusnya dilakukan 2 minggu begitu, tapi dilakukan penyerangan tersebut lebih cepat. Amerika ini pure keputusan dari Donald Trump? Tampaknya Donald Trump bersikap sendiri ya, karena sesuai dengan aturan dengan hukum perang yang didesain oleh Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, itu memang bikinlah informasi semembingungkan mungkin, yang bikin lawanmu bingung sedemikian rupa sehingga dia mereka-reka dan dia kehilangan energi dan dia lengah dan kita diserang pada saat itu. Jadi tampaknya Iran sedang hitung-hitung apakah pemboman ini daya rusaknya seperti apa. Karena ada indikator misalnya tunnel entrance, itu apakah hancur, kemudian electrical substation hancur, kemudian fuel enrichment apakah hancur, kemudian underground enrichment program hancur. Jadi Iran masih menghitung-hitung sedahsyat apa sih serangan Amerika Serikat tersebut, dan tentunya kan menyangkut ego pimpinan Iran. Siapa kita punya ego kok. Apakah dia merasa perlu dibalas atau enggak? Tampaknya juga Amerika Serikat dan Israel bingung apakah Iran akan melakukan pembalasan. Untuk di hari, tapi itu sudah masuk perhitungan pastinya ya. Ketika Iran dengan kita ketahui kekuatan militernya yang juga tidak bisa diragukan begitu, ini nantinya akan membalas Amerika, ini juga akan dipertimbangkan oleh Amerika? CIA punya kalkulasi, punya skenario. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bagaimana konstruksi berpikir pemimpin Iran, yakni Ali Khamenei dan Presiden Pezeshkian. Itu mereka tidak tahu. Dan saya pikir pimpinan Iran itu bukan pimpinan yang terpilih sembarangan kan. Mereka punya kaliber tinggi, intellectual quotient, spiritual quotient, emotional quotient, leadership quotient, managerial quotient. Ini adalah benar-benar pemimpin yang sangat terpilih. Saya bergeser ke Bang Faisal. Bang Faisal, seberapa besar Anda melihat adanya kemungkinan ya perang terbuka antara Iran dengan koalisi Amerika Serikat dan juga Israel ini? Ya, sebelum sampai ke situ saya ingin menegaskan dulu bahwa
Amerika melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Sebelumnya mereka berbohong ketika menumbangkan rezim Saddam Hussein pada 2003 itu dengan alasan punya senjata pemusnah massal. Nah sekarang Amerika berbohong lagi kepada dunia bahwa Iran sedang sedang membuat senjata nuklir. Padahal kita tahu tim inspeksi dari Badan Tenaga Atom Internasional IAEA sudah menyatakan belum ada bukti. Bahkan Direktur Komunitas Intelijen Nasionalnya Amerika seperti disebutkan Pak Reza tadi, tidak ada bukti Iran punya bom nuklir. Artinya kan Amerika kembali berbohong, khususnya ini Presiden Donald Trump berbohong kepada dunia bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir sebagai ancaman bagi kedamaian dunia. Terus apakah Iran nanti akan membalas? Sebenarnya Iran punya 4 pilihan. Satu pilihan udah dilakukan, ya ini terus menyerang Israel. Jadi 4 jam setelah serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, itu Iran membalas ke Tel Aviv dan Haifa. Itu bahkan mereka untuk pertama kali menggunakan peluru kendali paling mematikannya Iran namanya Khorramshahr 4 atau Khaybar. Nah itu kita lihat Tel Aviv, Haifa juga luluh lantak. Kemudian juga ada pusat pengembangan senjata biologi dan kimia Israel itu di daerah Nosazais, saya lupa namanya, itu sekitar 20 km dari Tel Aviv hancur. Kemudian juga fasilitas nuklir Sorek punyanya Israel juga dihantam oleh peluru kendali Iran. Nah ada 3 lagi opsi yang bisa dilakukan Iran sebagai respon terhadap serangan Amerika dini hari tadi, yaitu menutup Selat Hormuz, menyerang semua pangkalan Amerika di Timur Tengah, dan satu lagi adalah keluar dari NPT, Perjanjian Proliferasi Nuklir, Non-Proliferasi Nuklir. Iran sebenarnya sudah menunjukkan niat baik, makanya mereka bergabung dengan NPT, berbeda dengan Israel yang tidak pernah mau bergabung dengan NPT. Oke.